Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza, NIM 1811068, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, semester 6, kelas PAIB. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Kepribadian yang diampu oleh Ibu Miska Zulfa, SPDI, MA. Nah, selanjutnya saya akan membahas dan menjelaskan teori behaviorisme oleh Bruce Frederick Skinner dan implikasinya dalam proses belajar. Teori belajar banyak berkembang dan dikenal mulai abad ke-19 hingga sekarang. Pada awal perkembangan, teori belajar yang berkembang pesat dan memberikan banyak sumbangsi bagi para ahli psikologi adalah teori belajar behaviorisme atau teori tingkah laku. Nah, di awal abad ke-20 hingga sekarang, teori belajar behaviorisme ini mulai ditinggalkan. Dan banyak ahli psikologi yang baru lebih mengembangkan teori belajar kognitif dengan asumsi dasar bahwa kognisi mempengaruhi perilaku individu. Nah, penekanan kognitif menjadi basis bagi pendekatan untuk pembelajaran. Walaupun teori belajar tingkah laku mulai ditinggalkan di abad ini, namun mengkolaborasikan teori ini dengan teori belajar kognitif atau teori belajar yang lainnya itu sangat penting untuk menciptakan pendekatan pembelajaran yang cocok dan juga efektif. Nah, karena pada dasarnya tidak ada satupun teori belajar yang betul-betul cocok dan efektif untuk menciptakan sebuah pendekatan pembelajaran yang pas dan efektif. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori behaviorisme Bruce Frederick Skinner. Sebelumnya, Bruce Frederick Skinner itu adalah seorang psikolog Amerika Serikat yang terkenal dari aliran behaviorisme. Skinner lahir di Susquehanna, Pennsylvania pada tanggal 20 Maret 1904 dan meninggal di Massachusetts pada 18 Agustus 1990, tepatnya ketika beliau berumur 86 tahun. Nah, behaviorisme itu adalah sebuah studi tingkah laku manusia. Munculnya aliran ini disebabkan oleh adanya ketidakpuasan terhadap teori psikologi daya dan keadaan mental. Behaviorisme dapat menjelaskan kelakuan manusia secara seksama dan menyediakan program pendidikan yang efektif. Nah, kalau teori menurut Skinner, yaitu setiap manusia itu bergerak sebab mendapat rangsangan dari lingkungannya dan dinamakan sistem open conditioning atau cara kerja yang menentukan. Menurutnya, setiap makhluk hidup pasti berada dalam proses yang bersinggungan dan berkesinambungan dengan lingkungannya. Nah, artinya dalam proses itu makhluk hidup pasti menerima rangsangan atau stimulan tertentu yang membuatnya melakukan sesuatu dan memberikan respon. Nah, selanjutnya Skinner mengemukakan pula bahwa dengan menggunakan perubahan-perubahan mental sebagai alat untuk menjelaskan tingkah laku akan menambah rumitnya suatu masalah, karena setiap alat yang digunakan perlu adanya penjelasan lagi dan seterusnya. Adapun prinsip utama pandangan Skinner ini yang pertama ada deskriptif behaviorisme atau descriptive behaviorism, yaitu suatu pendekatan eksperimental sistematis pada perilaku yang spesifik guna mendapatkan stimulus respon dengan pendekatan induktif. Selanjutnya ada empty organism, yaitu menolak adanya proses internal pada diri individu, kemudian menolak menggunakan metode statistikal. Nah, selanjutnya konsep-konsep utama teori Bruce Frederick Skinner. Yang pertama ada proses operant conditioning. Kemudian proses ini memilah perilaku menjadi responden behavior dan operant behavior. Kemudian proses ini juga adanya positif dan negatif reinforcer, yaitu kehadiran PR menguatkan perilaku yang muncul. PR itu positif reinforcer. Sedangkan ketidakhadiran negatif reinforcer akan menguatkan perilaku. Kemudian ada extension, yaitu hilangnya perilaku akibat dari dihilangkannya reinforcer. Kemudian ada schedules of reinforcement, yaitu berbagai variasi dalam penjadwalan pemberian reinforcement dapat meningkatkan perilaku namun dalam kadar peningkatan dan intensitas yang berbeda-beda. Kemudian ada discrimination dan ada secondary reinforcement, dan yang terakhir ada aversive conditioning. Kemudian konsep utama yang selanjutnya yaitu behavior modification. Nah, yaitu penerapan dari teori Skinner yang sering juga disebut dengan behavior therapy, yang merupakan penerapan dari shaping atau pembentukan tube luminescent yang bertahap. Nah, penggunaan positive reinforcement
secara selektif. Pendekatan ini banyak diterapkan untuk mengatasi gangguan perilaku. Adapun setiap pandangan seseorang itu tidaklah selalu sesuai dengan pandangan orang yang lain. Nah, sehingga teori Skinner ini menuai pro dan juga kontra. Adapun kritik terhadap teori Skinner adalah yang pertama, pendekatannya itu lebih bersifat deskriptif dan kurang analitis sehingga dianggap kurang valid sebagai sebuah teori. Kemudian yang kedua, validitas dari kesimpulan yang diambilnya itu merupakan generalisasi berlebihan dari satu konteks perilaku kepada hampir seluruh perilaku umum. Kemudian yang ketiga, pandangan anti-organism mengundang kritik dari pendukung aspek biologis dan psikologi kognitif yang percaya pada kondisi internal manusia berupa proses biologis ataupun proses mental. Kemudian, manajemen kelas menurut Skinner adalah usaha untuk memodifikasi perilaku atau behavior modification, antara lain dengan proses penguatan atau reinforcement, yaitu memberi penghargaan pada perilaku yang diinginkan, tapi tidak memberi imbalan apapun pada perilaku yang tidak diinginkan. Nah, selanjutnya operant conditioning atau pengkondisian operan, yaitu suatu proses penguatan perilaku operan atau penguatan positif ataupun juga negatif yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut dapat berulang kembali atau menghilangkan sesuai dengan keinginan. Nah, selanjutnya ada unsur terpenting, yaitu penguatan atau reinforcement. Pengetahuan yang terbentuk melalui ikatan stimulus respon akan semakin kuat bila diberi penguatan. Itu menurut Skinner, tapi dikritik oleh pandangan psikolog yang lain. Adapun implikasi behaviorisme dalam pembelajaran. Nah, menurut Skinner perkembangan adalah perilaku. Oleh karena itu, para behavioris yakin bahwa perkembangan perilaku dapat dipelajari dan berubah-ubah sesuai dengan pengalaman-pengalaman lingkungan individunya. Penerapan teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung pada beberapa komponen, seperti tujuan pembelajaran, materi, karakteristik siswa, media, sarana dan prasarana pembelajaran, lingkungan, juga penguatan. Teori belajar behavioristik lebih cenderung kepada mengarahkan siswa untuk berpikir. Pandangan teori belajar ini merupakan suatu proses pembentukan yang membawa siswa untuk mencapai target tertentu, sehingga menjadikan siswa tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Pembelajaran yang dirancang pada teori ini juga memandang pengetahuan adalah sesuatu yang objektif, sehingga belajar merupakan perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah perolehan memindahkan pengetahuan kepada siswa. Nah, oleh sebab itu, siswa itu diharapkan memiliki pemahaman dan pengetahuan yang sama dengan pengetahuan dan pemahaman yang diajarkan oleh pendidik atau gurunya. Artinya, apa yang diterangkan oleh guru itulah yang harus dipahami oleh siswa. Nah, prinsip belajar dalam teori Bruce Frederick Skinner, yang pertama, hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa. Jika salah dibetulkan, jika benar diberi penguatan. Nah, yang kedua, proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar. Nah, yang ketiga, materi pelajaran menggunakan sistem modul. Yang keempat, dalam proses pembelajaran, prioritaskan aktivitas pribadi. Nah, yang kelima, dalam proses pembelajaran tidak ada hukuman. Yang keenam, tingkah laku yang diinginkan pendidik bisa diberikan hadiah oleh pendidik itu sendiri. Nah, yang ketujuh, dalam pembelajaran digunakanlah shaping atau pembentukan. Nah, prinsip belajar dalam teori Bruce Frederick Skinner inilah yang juga menuai kritik oleh psikolog-psikolog yang lain. Nah, terima kasih atas kesempatan dan waktunya, dan terima kasih juga atas attention kalian semua yang sudah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, juga bermanfaat bagi saya, bisa sampai kepada kalian, bisa sampai juga kepada saya, bisa dipahami, kalian juga bisa dipahami oleh saya sendiri. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.